Nah, intinya ketika kawan-kawan mungkin atau teman-teman semua yang pengen coba ternak kapas, itu memang harus kesabaran itu diuji. Intinya lebih sulit daripada perkutut warna lainnya ya. Jadi kalau saya dulu itu ketika bosen, jenuh menunggu yang tidak produk-produk, itu memang saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan selalu dalam sehat walafiat, sukses selalu, panjang umur yang berkah kawan, amin. Alhamdulillah kawan, siang ini kita mau sharing-sharing lagi kawan ya. Ya, terutama terkait ternak perkutut ya kawan, khususnya terah putih atau kita pengen punya keturunan putih ya. Jadi ini kita sekedar sharing saja terkait ternak perkutut. Jadi ini ada cerita kawan ya. Jadi ada yang ya bukan saya ceritakan dengan apa yang kemarin pernah saya alami tanpa saya menyebutkan customer saya. Jadi intinya begini. Jadi ada customer saya yang sekitar bulan ya tahun kemarin 2024, bulan apa itu belum ada 1 tahun. Nah itu beli perkutut dari tempat saya kawan. Jadi ini mungkin untuk ya pengetahuan juga buat mungkin kawan-kawan yang pernah beli ke tempat saya, khususnya ya, khususnya juga yang terah putih atau yang berwarna putih. Jadi intinya beliau seperti ini. Jadi pernah dulu beli di tempat saya itu warna hitam putih. Itu burung masih jodohan lah, belum indukan. Jadi belum bertelur. Cuman insya Allah itu sudah terpantau jantan betina. Ya, nah itu WA ke saya orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Intinya Om, burungnya bisakah tak tukar tambah gitu ya. Pengennya beliau ambil yang kapas sama kapas. Kalau dulu belinya beliau itu kan hitam putih, terah kapas sama kapas. Nah, kata beliau kan memang hitam putihnya ini di sini enggak nelur-nelur, kawin tapi enggak nelur-nelur kan, seperti itulah. Nah alhamdulillah berarti di sana sudah kawin ya, terpantau jantan betina dan memang akurat. Nah, hanya memang dia atau burungnya itu belum bertelur di tempat beliau. Nah singkat cerita saya coba jelaskan ulang ya, karena dulu sebelum membeli pun saya juga memberikan gambaran ya, kalau beternak perkutut khususnya yang untuk kita biar bisa mendapatkan hasil putih itu memang butuh ekstra kesabaran betul, karena memang tidak cukup 1 tahun 2 tahun mungkin ya buat kawan-kawan ya yang mungkin belum pernah ternak, itu akan merasa lama sekali ya karena tidak produk-produk. Karena saya sendiri mengalami dulu ketika awal-awal ternak memang juga bosen bisa dibilang karena tidak segera produk. Jadi beliau mengeluhkan seperti itu, di tempat beliau tidak segera produk. Nah inginnya tukar tambah atau inginnya beliau itu kapas sama kapas. Nah saya tegaskan lagi, kalau kapas sama kapas itu sendiri ketika diternak itu akan lebih susah atau lebih sulit, karena memang gen putih itu cenderung lebih sulit untuk diternakkan. Jadi saya beri pengertian, kalau untuk awalan coba belajar itu sebenarnya memang enaknya pakai hitam sama putih. Kalau langsung sepasang putih-putih yang jodohan mungkin itu akan lebih susah kawan. Betul, saya sudah mengalami ini itu ya. Jadi beli indukan pun pernah saya, kapas sama kapas.
di tempat penjual produk, tapi ketika di tempat saya ternyata macet produk atau belum bisa produk lagi lah, katakanlah seperti itu. Jadi dulu harga indukan itu kan lumayan mahal, ya memang mahal betul, tapi di tempat saya nggak produk atau belum bisa produk. Nah itu saya juga ya sudah, berarti ini memang saya belum saatnya mungkin ya untuk bisa mengembangkan kapas kali kapas, jadi belum bisa. Dan sampai sekarang untuk kapas kali kapas itu memang saya belum berhasil, jadi belum berhasil menetaskan ya kawan ya. Kalau nelur itu sudah, jadi kapas kali kapas nelur di kandang itu pernah, tapi berulang kali belum pernah jadi. Diangremi om, juga diangremi, tapi memang ya itu mungkin belum saatnya lah, intinya seperti itu. Jadi memang saya juga harus belajar terus gimana cara mengembangkan itu biar bisa produk lah di tempat saya. Nah intinya ketika kawan-kawan mungkin atau teman-teman semua yang pengen coba ternak kapas, itu memang harus kesabaran itu diuji. Intinya lebih sulit daripada perkutut warna lainnya ya. Jadi kalau saya dulu itu ketika bosen, jenuh menunggu yang tidak produk-produk, itu memang saya sedikit demi sedikit itu memperbanyak jumlah burung ya. Jadi ketika bosan nunggu yang ini nggak produk-produk, ya saya cari atau beli indukan warna lain yang itu memang sudah jadi indukan atau sudah punya anak. Jadi ketika sampai di sini, ketika nanti dia bisa bertelur di sini, nah itu insya Allah juga buat memancing yang kawan-kawannya atau perkutut lainnya yang memang belum produk. Nah itu seperti itu. Makanya tadi juga bapaknya saya sarankan coba bapak untuk menambah koleksi burung perkututnya dengan warna lain yang mudah produk. Nah itu nanti buat mancing perkututnya yang susah produk itu untuk bisa produk. Jadi ini sharing pengalaman. Jadi ketika kita terjun untuk coba beternak perkutut putih khususnya, itu coba usahakan fokus dan memang terus upgrade untuk belajar bagaimana caranya nyelani burung itu nyaman atau bisa cepat beradaptasi dan mau menelur dan mau angrem dan menetas lah gitu. Kalau jenengan cerita seperti itu om, tapi nyatanya jenengan juga belum berhasil kapas sama kapas. Betul, saya memang belum berhasil untuk kapas sama kapas, tapi tetap saya akan berusaha kawan ya. Jadi ketika orang lain bisa, kenapa saya kok belum bisa? Itu kan berarti ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya, entah cara penanganannya si burung perkutut atau cara merawatnya atau makanannya atau lingkungannya, karena itu pengaruh juga. Jadi ya memang kita harus selalu upgrade untuk belajar bagaimana ben manuk kui nyaman di kandang kita, mau bertelur dan angrem serta menetas. Memang tidak dipungkiri karakter suatu perkutut itu juga bisa menentukan dia bisa produk atau tidak. Jadi makanya ketika ada indukan putih kapas itu memang lebih mahal harganya karena itu memang bentuk ATM di kandang si peternak itu. Jadi jujur saja dulu saya beli indukan itu harga 2 juta pernah, harga yang 3 juta juga pernah. Itu indukan kapas kali kapas, tapi di tempat saya tidak produk. Kenapa? Yes, itu memang resiko saya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita yang sudah mencoba untuk mau ternak perkutut, mau fokus ya, coba kita sambil update terus belajar bagaimana cara untuk bisa memberi kenyamanan burung dan mau bertelur di kandang kita. Yang penting tetap semangat, karena
suatu proses itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu, walau itu hasilnya zong atau yang menyenangkan lah. Jadi ketika hasilnya zong, yaitu buah dari proses juga. Oh, berarti proses saya belum berhasil. Tapi ketika berhasil itu sungguh akan sangat senang sekali, dan kita akan puas dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah belajar dan berhasil. Wah, saya sangat senang sekali ketika dulu pertama kali mengeluarkan putih kapas itu. Wah, rasanya luar biasa. Wah, berarti saya sudah berhasil bisa mencetak putih kapas di kandang saya. Begitu kawan ya. 10 menit saya bercerita ngalor ngidul ya, mungkin buat kawan-kawan bosen, tapi setidaknya itu buat gambaran kawan-kawan yang coba untuk beternak, untuk belajaran itu ya, pengalaman saya seperti itu. Dan juga itu ada pengalaman dari customer saya yang lama memelihara perkutut tapi belum produk-produk. Jadi tetap semangat kawan, semua insya Allah bisa. Yang penting kita telaten, karena biasanya orang telaten itu akan panen, kalau kata Kang Han Ngawi itu ya. Gitu kawan, tetap semangat, ngikutin insya Allah patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.